terakhir adalah pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tidak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana termasuk adanya tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis kulit tak terpakai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruang-ruang seperti sprinkler, hidran, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada minggu keempat ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar seperti contoh map, tebal, dan lembaran berukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tempat. Agar terlindung sebaiknya dimasukkan ke dalam box atau kotak yang kuat. Rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk penyimpanan bahan perpustakaan besar. Jenis rak ini akan menjamin pemanfaatan rak secara efisien dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada penyusunan dan pengambilan bahan perpustakaan. Selanjutnya adalah penyimpanan buku ukuran besar atau tebal. Jangan meletakkan buku yang ukuran terlalu besar dan dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. Dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar di ruang permukaan. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau diletakkan di atas meja. Pada saat mengambil satu di atasnya, buku-buku yang di atasnya harus dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang dimaksud sudah diambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dikembalikan seperti susunan semula. Selanjutnya adalah pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang di perpustakaan terbentuk seperti box segi empat yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembapan dan suhu udara. Kelembapan udara tidak boleh lebih dari 60% masa. Intensitas cahaya dan kandungan ultravioletnya harus ditekan serendah mungkin. Jilitan buku tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang lembut. Selanjutnya adalah pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan agar perpustakaan dan terhindar dari kerusakan adalah: yang pertama, tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Rak yang paling bawah sekurang-kurangnya harus berada 10 cm di atas lantai untuk menjaga kemungkinan kena air jika ada pipa air yang bocor. Rak buku harus diletakkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan jarak cukup supaya dapat mengambil dan mengembalikan buku dengan leluasa. Kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat bersama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat penyimpanan buku. Buku-buku hendaknya tidak disusun rapat karena akan menyulitkan pada waktu pengambilannya. Untuk jenis buku-buku yang tidak dapat diletakkan secara tegak, sebaiknya diletakkan secara horizontal di bagian tepi rak. Dengan cara ini akan menolong agar buku tidak menjadi rusak dan akan tetap kuat menempel. Metode penyusunan pada rak seperti ini sebaiknya dilakukan hanya untuk sementara waktu agar jilitan buku tetap baik, hendaknya tidak disusun lebih pada bagian ujung rak. Selanjutnya adalah mencegah kena terbuka. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur.
jamur dan serangga adalah dengan memeriksa perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruang koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruang koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama dengan buku-buku yang lainnya. Untuk pencegahan pada rak, diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga, seperti kapur barus, naftalen, atau PDB, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Andrea, NIM 19934886. Prodi Perpustakaan dan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan kerusakan pustaka. Pertama, pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Pencegahan kerusakan karena faktor tempat dan udara. Suhu yang ideal perpustakaan adalah 20 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45 sampai 50% RH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang diputuskan oleh Ogden adalah memasang AC 24 jam sehari selama 3 hari dalam seminggu. Masalahnya timbul karena tidak semua perusahaan mampu memasang AC karena biaya operasionalnya yang besar. Apabila AC dipasang hanya setengah hari, tentu saja akan menyebabkan kelembapan berubah-ubah. Kondisi seperti ini akan mempercepat kerusakan kertas. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya dengan setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26 sampai 28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara siang dan malam hari. Dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan perpustakaan. Selanjutnya adalah mencegah kerusakan karena cahaya. Cahaya matahari yang masuk dalam ruangan, baik buku di ruang koleksi sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung dengan cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya, lampu dapat dilakukan dengan memberikan yang intensitas cahaya yang masuk dalam ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan yang menghasilkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi ultraviolet dan cahaya luar, dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela, dan pada lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL. Untuk mencegah kerusakan oleh UV ini, sebaiknya ruang penyimpanan bahan pustaka tidak lebih dari 75 watt per lumen. Selanjutnya adalah pencegah kerusakan karena faktor pencemaran udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah sebagai berikut. Pertama, ruangan menggunakan AC. Kedua, dalam ruangan dipasang alat pembersih udara air cleaner. Ketiga, menyimpan buku-buku dalam kotak pelindung